Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-19. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Iblis abu-abu melihat jumlah anak buahnya berjatuhan. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena Dewi Anggrek Bulan tidak membiarkan dia bergerak membantu anak buahnya. Iblis tua, sebentar lagi kau akan menyusul kawan-kawanmu segera. Dewi Anggrek Bulan mencabut pedang rembulan miliknya dan melesat cepat sambil membabatkan pedangnya. Angin menderu kencang disertai hawa dingin menusuk tulang mengancam nyawa iblis abu-abu. Lelaki sepuh berkumis tebal berwarna putih itu buru-buru mundur selangkah, mencabut golok besar di punggungnya, dan menangkis sabetan pedang dari Dewi Anggrek Bulan. Tring, saat dua senjata pusaka bertemu, bunga api tercipta, dan gerakan cepat Dewi Anggrek Bulan seperti menari, membuat iblis abu-abu kerepotan karena kecepatan serangannya. Pedang rembulan adalah salah satu dari pusaka ampuh dunia persilatan. Ketajaman dan aura putih kehijauan dari pedang itu, setingkat di bawah pedang naga api milik Panji Watu Gunung. Bentuknya tipis dan ringan benar-benar menguntungkan jika dipakai untuk serangan cepat. Golok iblis abu-abu yang disebut dengan golok pencabut nyawa juga termasuk pusaka ampuh. Kekuatannya mampu membelah batu besar dengan sempurna walau pemilik tidak memiliki kemampuan kanuragan tinggi. Badan golok yang besar mengharuskan pemakai bergerak lambat karena bobotnya. Bertarung hingga ratusan jurus membuat tenaga dalam iblis abu-abu semakin terkuras. Dewi Anggrek Bulan lagi-lagi melesat cepat, dengan sabetan pedang mengarah pada pinggang iblis abu-abu. Kakek tua itu menangkis sabetan pedang dengan golok besarnya. Benturan keras terjadi dan dua pihak melompat mundur dua tombak ke belakang. Kalau begini terus-menerus, bisa-bisa aku kehabisan tenaga dalam. Apa boleh buat, aku akan mengadu nyawa dengan nenek tua itu, batin iblis abu-abu sambil memusatkan tenaga dalamnya. Tubuh kakek tua itu kemudian berubah menjadi abu-abu setelah sinar abu-abu pekat melingkupi seluruh tubuh. Mata iblis abu-abu berubah merah seperti darah. Itulah ajian iblis neraka yang membuatnya tersohor di dunia persilatan. Dengan ajian iblis neraka, kekuatan dan tenaga dalam iblis abu-abu meningkat pesat. Golok pencabut nyawa pun mengeluarkan asap hitam pekat. Dewi Anggrek Bulan tersenyum tipis melihat perubahan warna abu-abu pada tubuh iblis abu-abu. Iblis tua, jika orang lain melihat warna tubuhmu pasti takut. Tapi kalau kau mau menakuti aku, berlatih lagi 10 tahun. Dewi Anggrek Bulan menghela nafas sesaat, kemudian tubuhnya bercahaya kuning redup seperti cahaya bulan purnama. Pedang rembulan segera diliputi sinar putih kekuningan, ajian bulan suci, puncak tertinggi ilmu kanuragan Padepokan Anggrek Bulan. Dinda Pitaloka, Dinda Anggarawati, Dinda Mayang, cepat mundur, perintah Panji Watu Gunung segera dibalas anggukan kepala dari ketiganya. Mereka bertiga menarik tubuh Anggrek Emas dan Anggrek Perak sedikit menjauh dari arena pertarungan Dewi Anggrek Bulan dan Iblis Abu-Abu. Sedang Panji Watu Gunung segera memusatkan tenaga dalamnya pada ajian tameng wajah. Sinar kuning keemasan segera menutupi seluruh tubuhnya, berjaga-jaga bila ada hal yang tidak diharapkan. Iblis abu-abu segera bergerak secepat kilat, menyabetkan golok pencabut nyawa membabat tubuh Dewi Anggrek Bulan. Sang Dewi pun tak kalah cepat menangkis sabetan golok dengan pedang rembulan miliknya. Duar, blam, ledakan dahsyat disertai angin menderu menyelimuti seluruh tempat itu. Semua orang hanya melihat kilatan sinar putih dan hitam berkelebat kecuali mereka yang berilmu tinggi. Lagi-lagi,
Serangan cepat iblis abu-abu menyambar pinggang Dewi Anggrek Bulan, namun perempuan itu dengan cepat melompat ke udara dan menghantam tubuh iblis abu-abu dengan pukulan tangan kiri. Blam, iblis abu-abu berguling ke tanah, dan seketika menjejak tanah menyabetkan golok pencabut nyawa. Wut, angin dingin mengarah ke dada Dewi Anggrek Bulan, namun perempuan cantik itu melompat ke samping dan membabat bahu kiri iblis abu-abu. Kakek tua berkumis tebal berwarna putih terkesiap, segera menangkisnya dengan golok besarnya. Terang, akibat kuatnya tenaga dalam dari sabetan pedang Dewi Anggrek Bulan, iblis abu-abu terdorong 3 langkah ke belakang. Belum sempat bersiap, sebuah sabetan pedang mengincar lehernya. Iblis abu-abu kaget, mencoba menyelamatkan nyawa dengan menjatuhkan diri ke tanah, namun tebasan pedang memotong lengan kiri yang sedikit terangkat ke atas. Ceras, ark, lengan kiri iblis abu-abu terpotong di atas sikunya. Buru-buru iblis tua itu menotok urat nadi lengan kirinya untuk menghentikan pendarahan. Sebentar lagi kepalamu iblis tua, teriak Dewi Anggrek Bulan. Iblis abu-abu geram melihat tangan kirinya menjadi cacat, matanya berkilat menyimpan dendam. Suatu saat penghinaan ini akan kubalas. Tiba-tiba terlintas ide licik iblis abu-abu untuk kabur. Lelaki tua itu sadar sudah tidak mungkin menang melawan Dewi Anggrek Bulan, apalagi dengan luka potong di tangan kirinya. Mata iblis abu-abu melirik seorang anggota padepokan Anggrek Bulan yang tak jauh dari tempatnya. "Awas!" teriak Dewi Anggrek Bulan yang menyadari niat buruk iblis abu-abu, tapi semua terlambat. Dengan gerakan secepat kilat, iblis abu-abu menyambar tubuh gadis itu dan melemparkannya ke Dewi Anggrek Bulan dengan sekuat tenaga. Dewi Anggrek Bulan yang terkejut, memilih menangkap tubuh anggota perguruannya. Dendam ini akan kubalas. Iblis tua itu sudah melesat cepat dan menghilang di balik rimbun pepohonan. Pengepung yang tersisa seperti Langkir dan Bayu Geni segera melompat kabur setelah melihat iblis abu-abu melarikan diri. "Jangan dikejar, biarkan saja," teriak Dewi Anggrek Bulan melihat murid-muridnya berniat mengejar lawan. "Kumpulkan mayat-mayat saudara kalian dan kubur dengan layak. Untuk mayat-mayat musuh kumpulkan dan bakar agar tidak menjadi sarang penyakit," perintah Dewi Anggrek Bulan kepada murid-murid padepokan Anggrek Bulan. Dari 200 anggota padepokan Anggrek Bulan, 30 orang terbunuh, sedangkan mayat-mayat pengepung lebih dari 80 mayat. Dewi Anggarawati dan Sekar Mayang segera memapah anggrek emas dan anggrek perak ke tempat pengobatan. Sedangkan Panji Watu Gunung dan Ratna Pitaloka diajak ke kediaman utama padepokan Anggrek Bulan. "Terima kasih atas bantuannya pendekar muda. Kalau tidak ada bantuanmu padepokan Anggrek Bulan mungkin sudah hancur," ujar Dewi Anggrek Bulan tersenyum seraya memberi hormat. "Kami hanya sedikit membantu Dewi. Tanpa dukungan seluruh murid saya dan ketiga selir saya tidak mungkin bisa berbuat banyak." Panji Watu Gunung merendah. "Hehehe. Kau benar-benar rendah hati pendekar muda. Aku suka dengan sikapmu ini." Dewi Anggrek Bulan terkekeh kecil. Ratna Pitaloka mendelik tajam ke arah Panji Watu Gunung. "Barang semalam, aku mohon pendekar muda untuk beristirahat di tempat ini. Selepas dari sini, tujuan kalian akan kemana?" tanya Dewi Anggrek Bulan sambil tersenyum. "Kami akan ke Gelang-Gelang Dewi," jawab Watu Gunung sopan. "Ada perlu apa ke sana?" "Bukan urusanku, tapi aku penasaran saja." Dewi Anggrek Bulan memandang ke arah Panji Watu Gunung. "Ada tugas dari Ayahanda Bupati Gelang-Gelang untuk kami Dewi," potong Ratna Pitaloka sedikit ketus. "Ayahanda Bupati, kau putri Bupati Gelang-Gelang?" tanya Dewi Anggrek Bulan terkejut. "Bukan saya Dewi, tapi Kakang Panji Watu Gunung ini yang putra Bupati Gelang-Gelang. Saya hanya calon mantunya." Ratna Pitaloka memerah wajahnya. Kembali Dewi Anggrek Bulan terkejut. Dia memandang wajah tampan Panji Watu Gunung dengan seksama. Memang ada aura kebangsawanan kental pada laki-laki muda itu. "Hehehe, aku sungguh tak pernah mengira. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya pendekar muda. Sekarang beristirahatlah kalian agar besok pagi bisa melakukan perjalanan dengan tubuh segar." Dewi Anggrek Bulan tersenyum lalu bertepuk tangan 3 kali. "Antar mereka ke tempat tamu, layani kebutuhan mereka, jangan sampai mengecewakan." 2 orang murid mengangguk tanda mengerti dan mengantar Panji Watu Gunung dan Ratna Pitaloka ke tempat beristirahat.
Dewi Anggrek Bulan memandang kepergian mereka dengan sejuta perasaan yang sangat berat. Apakah dia tidak pernah mengenal keluarga ibunya? Mentari pagi bersinar malu-malu dari balik awan. Cuaca musim penghujan benar-benar membuat udara semakin dingin di lereng Bukit Lanjar. Setelah pertarungan kemarin, suasana duka masih menyelimuti seluruh murid-murid Padepokan Anggrek Bulan. Walaupun mereka menang, tapi 30 saudari mereka harus tewas membela kehormatan perguruan. Anggrek perak dan anggrek emas juga luka dalam cukup serius, tapi setelah diobati luka luarnya dan dibantu tenaga dalam Dewi Anggrek Bulan, keadaan mereka sudah membaik. Pagi itu, Panji Watu Gunung dan ketiga gadis cantiknya bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berempat dan anggrek perak serta anggrek emas menghadap Dewi Anggrek Bulan di kediaman utama Padepokan Anggrek Bulan. Dewi Anggrek Bulan, kami mohon pamit untuk meneruskan perjalanan ke Gelang-Gelang, ucap Panji Watu Gunung seraya menghormat. Pendekar muda, aku mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuanmu. Semoga di lain kesempatan kita bertemu lagi. Tapi sebelum pergi, aku ingin minta tolong padamu. Dewi Anggrek Bulan menyerahkan sepucuk surat dari daun lontar. Sampaikan surat ini kepada Bupati Gelang-Gelang, dia mengerti apa yang harus dilakukan. Dan ini untuk bekal perjalananmu, terimalah. Dewi Anggrek Bulan menyerahkan sekantong kepeng perak kepada Panji Watu Gunung. Saya tidak meminta upah untuk bantuan kami berikan Dewi, tolak Panji Watu Gunung halus. Aku tidak memberimu upah pendekar muda, anggap saja itu untuk biaya mengantar suratku ke Gelang-Gelang. Dewi Anggrek Bulan sedikit memaksa. Baiklah jika itu kemauan Dewi, kami mohon pamit. Panji Watu Gunung segera berdiri diikuti ketiga gadisnya. Mereka menghormat pada Dewi Anggrek Bulan dan melangkah keluar dari kediaman utama. Panji Watu Gunung segera melompat ke atas kudanya diikuti Dewi Anggarawati, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Mereka memacu kudanya menuju barat ke arah Watu Galuh. Debu jalanan beterbangan mengiringi langkah kaki kuda mereka. Dewi Anggrek Bulan tersenyum tipis memandang ke arah Panji Watu Gunung dan ketiga gadisnya yang menghilang di tikungan jalan. Cucuku sudah besar dan gagah rupanya. Dewi Tunjung Biru sedang berkeliling di pinggir kota Pakuwon Watu Galuh melihat-lihat keramaian kota. Banyak pedagang baru dan penduduk kota itu meningkat pesat sejak pemecahan kerajaan Kahuripan. Banyak pedagang dari Tamwelang memilih berpindah ke Watu Galuh karena pajak rendah dari Kahuripan lama masih diterapkan di Panjalu. Sedangkan di Tamwelang yang masuk wilayah Jenggala, pajak pedagang hampir 2 kali lipat dari Panjalu, ditambah tekanan dan ancaman dari prajurit kerajaan Jenggala yang berpatroli setiap akhir pekan. Dewi Tunjung Biru dikawal Bekel Setiaka dan puluhan prajurit Pakuwon Watu Galuh. Semenjak peristiwa penculikan oleh perguruan Kalajengking Biru, Aku Watu Galuh Hangga Amarta memberikan pengawalan ketat kepada Dewi Tunjung Biru. Suka tidak suka Tunjung Biru harus menerimanya. Sebab jika Tunjung Biru menolak maka dia tidak boleh keluar dari istana Pakuwon Watu Galuh. Dari kejauhan nampak 4 orang berkuda berhenti di ujung jalan dekat gapura kota Pakuwon Watu Galuh. Mereka berempat segera mengikat tali kekang kudanya dan masuk ke rumah makan. Bukankah itu Kakang Watu Gunung? Dewi Tunjung Biru yang penasaran karena merasa mengenalinya bergegas menepak punggung kudanya agar berjalan mendekati rumah makan. Begitu sampai, Tunjung Biru melompat turun dari kudanya dan menambatkan kuda. Langkah kaki Tunjung Biru terhenti saat melihat 4 orang yang sedang asyik menikmati makanan di salah satu meja makan. Kakang Watu Gunung, teriakan Dewi Tunjung Biru membuat seisi rumah makan menoleh ke arah pintu. Cih, gadis itu lagi, putri bodoh itu pasti cari masalah. Pasti dia ingin mendekati Kakang Watu Gunung lagi, takkan ku biarkan. Gerutuan segera muncul di batin para gadis cantik Watu Gunung saat Tunjung Biru berlari menuju meja makan mereka. Kakang Watu Gunung, apa kabarmu? Dewi Tunjung Biru segera menempel di lengan Panji Watu Gunung. Baik Dewi, kamu sendiri bagaimana? Jawab Watu Gunung sopan. Belum sempat menjawab pertanyaan Watu Gunung, puluhan prajurit Pakuwon Watu Galuh dipimpin Bekel Setiaka merangsek masuk. Para pembeli yang ketakutan segera bergegas berlari keluar. Bekel Setiaka bernafas lega setelah melihat lelaki yang ada di dekat cucu kesayangan Aku Watu Galuh. Segera dia mendekat dan memberi hormat.
Salam hormat pendekar pedang naga api, Paman Setiaka. Jangan seperti itu, mari duduk di sini. Temani kami makan ya Paman, ujar Panji Watugunung sambil tersenyum. Bekel Setiaka segera memerintahkan prajuritnya untuk berjaga di luar rumah makan. Maaf merusak suasana makan pendekar sekalian. Pelayan, beri kami makanan yang paling enak. Pelayan rumah makan tergopoh-gopoh mengantarkan makanan ke meja. Sambil makan, mereka bercakap-cakap kembali. Maaf kalau boleh tahu, pendekar sekalian ada tujuan apa ke Watu Galuh? Tanya Bekel Setiaka sambil mengunyah makanan. Kami kebetulan lewat Paman Bekel, tujuan kami ke Gelang-Gelang, jawab Watugunung seraya tersenyum. Iya Paman, kami mau ke Gelang-Gelang karena ayahanda Kakang Watugunung mau menikahkan kami, jawab Anggarawati sambil tersenyum simpul memandang Tunjung Biru. Sekar Mayang semakin menambah panas suasana dengan berkata, betul itu Paman, katanya sudah ingin menimang cucu dari Kakang Watugunung. Tunjung Biru yang tak tahan lagi mendengar kata-kata Sekar Mayang dan Anggarawati segera memandang tajam ke arah Panji Watugunung. Benar yang mereka katakan Kakang Watugunung, Mayang. Anggarawati, kalian ingin aku hukum ya? Panji Watugunung mendelik tajam ke arah Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati yang tersenyum geli melihat tingkah Dewi Tunjung Biru. Dewi Anggarawati dan Sekar Mayang segera menunduk saat melihat Panji Watugunung mendelik ke arah mereka. Ratna Pitaloka sekuat tenaga menahan tawanya melihat Sekar Mayang dan Dewi Anggarawati mendapat marah dari Watugunung. Kapok, makanya jangan usil, ucap Ratna Pitaloka memandang adik seperguruannya. Kakang Watugunung belum menjawab pertanyaanku, ujar Tunjung Biru dengan wajah memelas. Sudah jangan dengarkan mereka, ayo kita makan lagi, ucap Panji Watugunung sambil menaruh sepotong paha ayam di piring Tunjung Biru. Tunjung Biru yang merasa diperhatikan Panji Watugunung, segera menyantap makanannya dengan lahap. Usai makan, Panji Watugunung hendak membayar, dicegah oleh Bekel Setiaka. Biarkan saya yang mengurusnya pendekar, anggap sebagai jamuan makan dari Watu Galuh untuk pendekar sekalian. Terima kasih atas kebaikan Paman, suatu saat jika bertemu lagi, pasti ganti kami yang membayarnya, Watugunung menghormat. Kalau begitu kami mohon pamit Paman Bekel, sampaikan salam hormat saya kepada Ki Kuwu. Panji Watugunung dan ketiga calon istrinya segera melompat ke atas kuda mereka. Setelah mengangguk pada Tunjung Biru, mereka memacu kudanya melesat meninggalkan Pakuwon Watu Galuh menuju Pakuwon Kunjang di selatan. Tunjung Biru masih memandang ke arah Panji Watugunung yang sudah tidak tampak. Air mata gadis cantik itu menetes perlahan, ada bahagia dan juga sedih melihat lelaki itu. Senja semakin merah, pertanda malam segera tiba. Rombongan Panji Watugunung berhenti di tepi hutan kecil di perbatasan Pakuwon Kunjang. Ada sebuah gubuk kayu di tepi hutan. Rombongan Panji Watugunung segera menuju ke sana. Mereka segera menambatkan kuda mereka di semak belukar kecil di samping gubuk yang ternyata kosong tanpa penghuni. Ratna Pitaloka segera mengumpulkan kayu-kayu kering untuk membuat api unggun. Sekar Mayang menata tempat istirahat, sedangkan Dewi Anggarawati sibuk menyiapkan makanan kering dari perbekalan mereka. Malam semakin larut. Panji Watugunung tidur diapit tiga gadisnya. Mereka begitu nyaman di dekat lelaki pujaan hatinya. Pagi harinya, Panji Watugunung dan ketiga gadisnya menggebrak kuda mereka memasuki wilayah Pakuwon Kunjang. Rombongan Panji Watugunung berhenti di ujung jalan. Panji Watugunung melompat turun dari kudanya dan bertanya pada seorang wanita tua di pinggir jalan. Maaf Nek, numpang tanya, di sekitar tempat ini, warung makan paling dekat di sebelah mana? Kau lurus saja, nanti di kiri jalan ada warung makan, ujar wanita tua itu. Terima kasih Nek, Panji Watugunung segera melompat ke atas kudanya dan mengikuti arah yang ditunjukkan. Sepasang mata terus mengikuti gerakan mereka dari kejauhan. Tolong laporkan pada Lurah E, orang yang kita cari sudah ketemu, seorang lelaki muda segera berlari meninggalkan tempat itu. Lurah E, ada berita penting Lurah E. Tolu berteriak pada seorang lelaki tua berbaju hitam dan dikelilingi oleh puluhan orang berwajah seram. Ada apa Tolu? Kenapa kau berteriak seperti orang gila gah? Teriak lelaki tua itu gusar. Kata Kang Wuye,
Orang yang kita cari sudah ketemu. Dia sedang makan di rumah makan, Tolu bersuara pelan takut kena marah. Hahaha bagus, lelaki itu tertawa terbahak-bahak mendengar berita itu. Kalau benar lelaki itu yang kita cari, sebentar lagi pasti menuju ke gelang-gelang, kita cegat dia di sana. Sebentar lagi tujuanku tercapai, lelaki tua itu tersenyum penuh arti. Ada raut kegembiraan di wajah tuanya. Lelaki tua itu adalah Mondo Sio, pendekar golongan hitam yang terkenal dengan sebutan Kelabang Koro, ilmu silat dan kanuragannya tinggi, dia juga ahli racun yang ditakuti. Selain suka seenaknya sendiri, dan sifatnya yang aneh, para jagoan golongan hitam lebih suka menghindari bertarung dengan Mondo Sio, karena pria tua itu tidak segan-segan membantai orang. Mondo Sio memiliki sejumlah pengikut, dia tidak suka disebut guru, dan memilih disebut lurah. Suatu hari, Mondo Sio bermimpi melihat seorang pemuda tampan dengan pedang bersarung merah menghadang dan menghancurkan banjir yang mengancamnya dan seluruh pengikutnya. Ketika terbangun, Mondo Sio mengatakan mimpinya kepada semua orang di perkampungannya. Tak satupun orang bisa menerjemahkan mimpi Mondo Sio, sampai seorang kakek tua mengatakan bahwa akan ada seorang lelaki muda yang akan menghadang masalah yang menimpa Panjalu. Mondo Sio sangat mempercayai ucapan kakek tua itu, dan bersumpah akan menemukannya. Saat muncul berita tentang pendekar pedang naga api, Mondo Sio sangat tertarik karena ciri-ciri orangnya persis dengan orang yang ada di mimpinya. Mondo Sio memiliki seorang putri cantik bernama Dewi Srimpi. Gadis itu menginjak usia 16 tahun, kepandaiannya dalam ilmu silat juga bagus karena ilmu meringankan tubuhnya selain ilmu racun ajaran ayahnya. Sementara Mondo Sio alias Kelabang Koro bergerak menuju hutan di selatan Pakuwon Kunjang, Panji Watu Gunung dan ketiga gadisnya sedang asyik menikmati makanan di warung makan. Kakang, saat nanti kita sampai ke gelang-gelang, kita akan ke Istana Puri Agung atau hanya di perbatasan saja? Ratna Pitaloka memandang ke arah Panji Watu Gunung. Sebaiknya kita ke Istana Puri Agung lebih dulu Dinda Pitaloka, baru kita tahu tugas dari ayahanda, jawab Watu Gunung sambil mencari cangkir minum. Dewi Anggarawati segera menuangkan air kendi ke cangkir di tangan Panji Watu Gunung yang segera meneguknya. Selesai makan dan membayar, rombongan Panji Watu Gunung segera keluar dari warung makan. Setelah semuanya naik ke atas kuda, mereka memacu kuda mereka menuju ke Kabupaten Gelang-Gelang. Saat mereka memasuki jalan yang ada di sebelah hutan kecil, kuda-kuda mereka meringkik seperti ketakutan. Panji Watu Gunung sadar ada bahaya mengancam, menepuk punggung kudanya dan berjalan pelan-pelan. Seret, bruk, sebuah pohon besar tiba-tiba roboh melintang di tengah jalan. Lalu muncul puluhan orang berbaju hitam dengan ikat kepala hijau mengepung rombongan Panji Watu Gunung. Rupanya ada perampok busuk yang cari mati kakang, ujar Sekar Mayang sambil mendelik tajam ke arah orang-orang itu. Kalian hati-hati, sepertinya mereka bukan perampok biasa, teriak Watu Gunung. Hahaha, suara tawa menggelar dengan aliran tenaga dalam tingkat tinggi membuat kuping sakit. Seorang lelaki tua berbadan besar dengan tahi lalat besar di pipi kiri melesat dari balik rimbun pepohonan. Akhirnya ketemu juga kau anak muda, ujar Mondo Sio alias Kelabang Koro yang memperhatikan laki-laki muda di depannya. Maaf Kisanak, kami hanya pengelana yang kebetulan lewat di tempat ini. Mohon tidak menghalangi jalan kami, Watu Gunung sopan berbicara meski tidak turun dari kudanya. Tidak peduli, sekarang kau ikut aku ke tempatku, ujar Kelabang Koro dengan senyum sinisnya. Maaf Kisanak, kami tidak bisa. Ada kepentingan pribadi yang mengharuskan kami ke Gelang-Gelang secepatnya, tolak Panji Watu Gunung masih sopan. Gak urus, pokoknya kau harus ikut aku ke tempatku, ujar Kelabang Koro ketus. Kalau kami tidak mau, Ratna Pitaloka mulai meradang. Akan kupaksa kalian supaya mau hahaha, Kelabang Koro kembali tertawa terbahak-bahak. Bedebah, kau cari mati rupanya kakek busuk, Sekar Mayang melompat dari kudanya dan segera mencabut pedangnya yang jarang dia gunakan. Sekar Mayang melesat menebas ke arah dada Mondo Sio. Pria tua itu hanya menghindar ke samping dengan santai. Sekar Mayang begitu melihat serangannya tidak berhasil, berbalik badan dan mengincar pinggang Mondo Sio dengan pukulan tangan kiri.
Mondosio melompat mundur dan melancarkan tendangan ke perut Sekar Mayang. Wus, Sekar Mayang menangkis dengan pukulan tangan kirinya. Buk, benturan pukulan tangan dan tendangan membuat Sekar Mayang mundur 3 langkah ke belakang. Tangan kirinya terasa kesemutan. Rupanya dia bukan orang sembarangan. Sekar Mayang melesat maju sambil menusukkan pedangnya. Mondosio bergerak cepat menyongsong dengan jari terbuka, menjepit pedang Sekar Mayang dan memutarnya sambil melancarkan tendangan ke perut gadis itu. Pedang Sekar Mayang berubah bentuk seperti dipilin. Kreyek, Sekar Mayang melompat mundur sambil memukul kaki Mondosio dengan tangan kiri. Des, benturan tenaga dalam tingkat tinggi menimbulkan suara keras. Dari benturan tadi, Sekar Mayang tahu pria tua itu tenaga dalamnya setingkat lebih tinggi dari dia. Panji Watu Gunung yang mengamati pertarungan, melihat ilmu meringankan tubuh kakek tua itu setingkat dengan gurunya. Dari balik pepohonan sepasang mata seorang gadis tampak terus mengikuti jalannya pertarungan. Sekar Mayang melihat pedangnya seperti dipilin, melempar pedangnya ke tanah. Gadis cantik itu segera melepas selendang es dari pinggangnya dan memutar-mutarnya. Angin sedingin es mulai muncul di seputar selendang berwarna hijau kebiruan. Wus, hentakan selendang memunculkan angin dingin melesat cepat menuju ke arah kelabang Koro. Dengan gerakan sangat cepat, kelabang Koro berguling ke tanah menghindari angin es dan melesat ke arah Sekar Mayang. Tangan kelabang Koro menotok nadi di dada Sekar Mayang kemudian memasukkan sesuatu ke dalam mulut gadis itu. Panji Watu Gunung yang kaget dengan kejadian cepat itu, melompat turun dari kudanya. Kelabang Koro bergerak cepat ke belakang tubuh Sekar Mayang dan tangan kirinya mencengkeram leher gadis itu. Lepaskan dia, kalau tidak, Panji Watu Gunung geram. Kalau tidak kau mau apa, melangkah selangkah lagi kupastikan gadis ini menemui ajalnya, Kelabang Koro mencibir. Kau, apa sebenarnya maumu kakek tua? Panji Watu Gunung cemas, melihat Sekar Mayang tak berdaya di tangan Kelabang Koro. Sudah kubilang untuk ikut aku. Kenapa masih bertanya lagi? Kelabang Koro acuh tak acuh. Kakek busuk keparat, Ratna Pitaloka yang marah mencabut pedangnya dan melesat cepat membabat ke arah leher kakek tua itu. Sebuah bayangan berkelebat cepat dan menangkis sabetan pedang Ratna Pitaloka. Traang, Ratna Pitaloka melompat mundur saat tahu ada yang menangkis sabetan pedangnya. Seorang gadis berbaju putih memakai cadar hitam tampak bersiap untuk bertarung. Keadaan semakin tidak terkendali. Panji Watu Gunung yang tidak ingin terjadi apa-apa dengan Sekar Mayang segera maju. Baiklah kakek tua, aku turuti permintaanmu, tapi lepaskan dia dulu. Mondosio perlahan melepaskan cengkeramannya dan gadis berbaju putih itu ikut mundur 2 langkah. Watu Gunung segera bergegas menuju Sekar Mayang. Wajah Sekar Mayang pucat pasi seperti menahan sakit. Mayang, kau kenapa? Panji Watu Gunung terkejut bukan main. Badan Sekar Mayang dingin seperti es. Kakek busuk itu meracuniku, ucap Sekar Mayang dengan lemah. Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati yang ikut memburu ikut kaget mendengar ucapan Sekar Mayang. Anggarawati, cepat ambilkan obat segala racunnya, Panji Watu Gunung cemas. Anggarawati merogoh kantong bajunya, namun sebelum sempat meminumkan obat, suara kakek tua itu menghentikannya. Percuma, racun kelabang nerakaku tidak bisa diobati dengan obat lain. Jadi kau punya penawarnya? Panji Watu Gunung menoleh ke kakek tua itu. Ada, tapi tidak di sini. Mondosio acuh tak acuh. Lantas di mana setan tua? Ratna Pitaloka gusar. Aku tidak bicara denganmu. Mondosio tersenyum sinis. Dasar keparat. Ku habisi kau, tangan Ratna Pitaloka yang sudah siap menyerang dicekal Panji Watu Gunung. Tenang dulu Dinda, yang terpenting keselamatan Dinda Mayang dulu. Ratna Pitaloka mengangguk meski hatinya geram sekali. Kakek tua, sekarang beritahu aku, di mana obat penawarnya? Kalau kau masih berbelit-belit jangan salahkan aku. Panji Watu Gunung segera berdiri. Dewi Anggarawati berganti peran dengan Panji Watu Gunung memapah Sekar Mayang yang lemas tak bertenaga. Sudah ku bilang kau ikut aku. Obat penawarnya ada di tempatku, Kelabang Koro ketus. Aku kan sudah bilang akan ikut denganmu. Kenapa kau masih meracuni Mayang?
Panji Watu Gunung gusar sambil mendelik tajam ke arah Mondosio alias Kelabang Koro. Lelaki tua itu hanya menjawab, "Aku khawatir kau kabur." Panji Watu Gunung menepuk kudanya sambil memeluk tubuh Sekar Mayang yang sedingin es, mengikuti langkah Mondosio dan kelompoknya menyusuri jalan setapak yang membelah hutan kecil menuju sebuah pemukiman di balik hutan. Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati mengikuti Panji Watu Gunung dengan perasaan yang tak menentu. Pikiran mereka kalut, takut terjadi apa-apa dengan Sekar Mayang. "Apa masih jauh kakek tua?" ucap Panji Watu Gunung sambil menatap wajah Sekar Mayang yang semakin pucat. "Setelah tikungan itu, kita sudah sampai." Mondosio menunjuk ke arah tikungan bukit di depannya. Dan benar saja, di balik tikungan bukit, sebuah pemukiman penduduk dengan pagar kayu besar mirip markas perguruan nampak. Ada sebuah gerbang dengan 2 orang penjaga yang segera membuka pintu kayu begitu rombongan itu masuk ke depan gerbang. Pemukiman itu terdiri sebuah rumah besar di tengah, dan diapit rumah yang lebih kecil sekitar 20 rumah. Mondosio diikuti gadis bercadar hitam segera masuk ke rumah besar. Panji Watu Gunung buru-buru masuk ke serambi rumah besar sambil menggendong Sekar Mayang dan menurunkan tubuhnya di dipan kayu di pojok serambi. Ratna Pitaloka dan Dewi Anggarawati mengikuti di belakangnya. Sementara semua orang pengikut Mondosio alias Kelabang Koro membuat pagar betis di sekeliling rumah lurah mereka. Mondosio kembali sambil membawa botol keramik kecil dan menyerahkan botol itu ke Panji Watu Gunung. "Berikan 1 butir saja. Salurkan tenaga dalammu setelah dia minum obat itu." Panji Watu Gunung mengangguk, dan Mondosio segera melepaskan totokan di dada Sekar Mayang. Gadis bercadar hitam membawa 1 gendok tanah liat dan menaruh di depan Sekar Mayang. Begitu Sekar Mayang menelan obat itu, Panji Watu Gunung segera duduk bersila di belakang Sekar Mayang dan menyalurkan tenaga dalamnya. Aura kemerahan dengan sedikit kuning keemasan menyelimuti tubuh pemuda itu. Mondosio terkejut, begitu juga gadis bercadar hitam. Hawa hangat dari telapak tangan Panji Watu Gunung segera menyebar ke seluruh tubuh Sekar Mayang. "Huog!" Sekar Mayang muntah darah kental kehitaman. Gadis bercadar hitam dengan sigap memegang gendok dan muntahan darah tertampung di dalamnya. Setelah 3 kali muntah darah, wajah Sekar Mayang berangsur kemerahan walau masih sedikit pucat. Panji Watu Gunung segera menghentikan tenaga dalamnya. Setelah Sekar Mayang terlihat membaik, Ratna Pitaloka buru-buru meletakkan buntalan kain berisi pakaian untuk bantal saat Panji Watu Gunung merebahkan tubuh Sekar Mayang. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.